Masjid Al-Hadi menjadi masjid yang barokna kaulahu. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pertemuan malam hari ini dengan suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan kepada guru-guru kita, khususnya kepada Musannif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dengan harapan mudah-mudahan wasilah dari Fatihah kita bisa mewarisi ilmu-ilmunya beliau. Amin. Sehingga bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam jami'a syaikhina wa syaikhina. Wa nafsu khususan khusus nafa'allah wa asrarullah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buat contekan gede biar gampang ngejelasin, biar gampang ngajinya, karena nggak sempat mutolaah lama. Momennya pas momen pembukaan World Cup, jadi semangat ngajinya diuji. Kalau kata pepatah, tidak ada gunanya memberitahu lebah bahwa memberitahu lalat bahwa bunga lebih bergizi, lebih sehat daripada kotoran. Karena memang ya tempat mainnya, tempat nongkrongnya lalat ya di kotoran. Mau dikasih tahu kayak gimana pun gak bakalan guna. Itu sama gambarannya kepada orang yang fanatisme kita, fanatik bola. Mau dikasih tahu kayak gimana bahwa ngaji itu lebih penting, bahwa kedudukan orang yang ngaji itu lebih mulia, gak akan berguna. Pokoknya kalau udah waktunya bola ya nonton bola, gitu. Waktunya mancing ya mancing. Mau urusan ngaji, urusan yang lainnya kalah. Padahal kalau di hadis itu ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, semuanya yang ada di dalam dunia ini terlaknat. Mau binatangnya, mau manusianya, mau tumbuhannya, semuanya terlaknat. Nah, terlaknat itu ada pengecualian, kecuali yang pertama, yang berzikir kepada Allah. Illa dzikrullah, yang senantiasa berzikir. Maka tumbuhan, binatang itu berzikir kepada Allah untuk menghindari laknat Allah. Cuma masalahnya kita kalah sama binatang, jarang berzikir, sehingga potensi kena laknatnya lebih besar. Maka peluang yang kedua adalah alimun, orang yang alim. Orang yang alim itu tidak akan terlaknat. Walaupun dia nggak berzikir, orang alim nggak berzikir, nggak ingat kepada Allah, tidak baca zikir kepada Allah, tetap terbebas dari laknat Allah karena kealimannya. Imam Ghazali itu masyhur kisahnya, mengutip kisah ketika Nabi Muhammad ngobrol sama iblis di masjid kan. Ini masyhur, udah banyak yang diceritakan.
Jadi ketika iblis menggoda datang ke masjid, iblis itu ditanya, kenapa nggak kamu godain itu yang lagi sholat? Yang lagi sholat itu goblok, sholatnya nggak pakai ilmu, nggak usah saya godain pun dia tetap jadi ahli maksiat. Tanpa harus saya goda sekalipun, orang itu akan tetap doyan maksiat. Walaupun sekarang dia sedang sholat. Saya justru khawatir sama ini yang lagi tidur. Kenapa dia lagi tidur? Ini orang alim. Orang alim ini bahaya. Tidurnya orang alim aja ditakutin sama iblis. Mengalahkan sholatnya orang bodoh. Oleh karena itu, ketika menjelaskan hadis ad-dunya mal'unah, orang yang zikir kepada Allah itu semuanya, mau dia pinter, mau dia alim, mau dia bodoh. Nah, masalahnya ada orang alim yang tidak berzikir, apakah termasuk yang dilaknat? Ya tidak, karena kealimannya, keilmuan yang ada dalam dirinya membebaskan dia dari laknat Allah. Makanya tujuannya ngaji itu biar kita alim. Cuman kalau udah bertahun-tahun ngaji masih belum juga alim, itu bisa jadi karena faktor umur, faktor ya banyak faktor lah. Mikir utang ya. Nah, maka bagaimana kelompok yang ketiga, muta'al ini orang yang ngaji, orang yang belajar, orang yang ngaji, orang yang belajar akan terbebas dari laknat Allah. Amin. Makanya menjaga diri dari laknat Allah dengan proses ngaji itu berat. Kenapa? Karena yang namanya orang bodoh, namanya muta'alim itu lebih capek. Orang alim itu tidur aja tetap ditakutin sama iblis. Sedangkan orang bodoh udah ibadah jungkir balik pun masih diremehin sama iblis. Ya, makanya kalau sering hampir 2 bulan ini, dari bulan Oktober kemarin, saya jarang di rumah kalau malam. Sampai anak saya tanya, Abah kalau malam kok keluar terus? Emang gak berhenti-berhenti ininya ngajinya? Saya bilangin anak saya, nah ini contoh buat kamu biar nanti kalau ngaji, kalau mondok biar bener. Abah ini goblok, bodoh, makanya abah kudu ngaji. Kalau abah alim, abah pinter, dulu mondoknya bener, abah akan punya santri, abah punya pesantren. Siapapun yang mau ngaji datang ke rumah kita. Kita punya pesantren, punya majelis. Karena abah gak punya ilmu, ya abah yang nyamperin majelisnya. Gitu. Akhirnya berarti abang harus ngaji biar benar, abang harus mondok biar benar, biar abang alim. Nanti kalau abang alim, abang pintar, ada yang percaya sama abang, ada yang mengakui kealiman abang, insya Allah nanti akan ada ya rezeki tanah atau apa buat bangun pesantren kecil-kecilan, buat bangun majelis. Saya kasih motivasi kayak gitu, padahal saya sendiri nggak tahu. Ya intinya kayak gitu, bahwa resikonya orang bodoh itu capek, resikonya orang ngaji itu pasti capek. Saya sering bilang ke siapapun, jangan dikira yang ngaji itu orang yang terbebas dari masalah. Justru mereka ngaji itu karena banyak masalah. Kalau nggak punya masalah bukan di tempat ngaji, nongkrongnya di mall, nongkrongnya di kafe, nongkrongnya di tempat-tempat hiburan. Justru karena hidupnya banyak masalah, akhirnya nongkrongnya di pengajian. Makanya orang yang masih nongkrong di pengajian itu hidupnya masih banyak masalah, itu jauh lebih bagus daripada udah banyak masalah masih di rumah baik. Dikira malaikatnya bakal nyamperin, ngasih solusi, ngasih rahmat dari semua masalah-masalahnya, kan enggak.
urusan dipermudah oleh Amin. Allah, semua masalah dikasih solusi oleh Allah, Amin. semua hajat dikabul oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa 'ada alaina barakati fid dharain amin. Ini syairnya yang atas apa yang bawah? Apa udah semuanya? Atas, bawahnya sekarang wa qaulal ulama. Oh. Ya, jadi kemarin, bukan kemarin, udah pertemuan sebelumnya ini membahas tentang takwa. Masih dalam pembahasan takwa. Man arafallah falan tuni ma'rifat Allah fadzaka syaqiyun. Orang yang mengenal Allah tapi tidak cukup dengan dia mengenal Allah, maka dia orang yang celaka. Banyak orang yang mengenal Allah, dia tahu bahwa Allah itu maha kaya, dia tahu bahwa Allah itu maha kuasa, dia tahu kenal bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tapi masih meminta, mengharap belas kasih dari makhluk, masih mengharapkan belas kasih dari tetangga, masih mengharapkan belas kasih dari saudara. Itu berarti termasuk orang yang celaka. Bukan saya yang ngomong ya, ini yang ngomong. Jadi menurut ulama, orang yang sudah tahu bahwa Allah itu udah kenal Allah tapi masih belum cukup dengan kenalnya dia kepada Allah, masih minta ke makhluk, masih minta mengharap ke tetangga, saudara, siapapun, maka dia termasuk yang celaka. Ma darra ta'ah ma lahu fi ta'atillahi wa madalaqi. Tidak ada yang bisa membahayakan orang yang taat, apapun tidak bisa membahayakan. Yang dapat jabatan, jabatannya tidak akan menjerumuskan dia. Dia dapat harta, hartanya tidak akan menjerumuskan dia, membinasakan orang yang taat. Dia dapat anugerah, anugerahnya tidak akan membuat dia binasa. Itulah hebatnya orang yang taat. Beda dengan orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat dikasih pangkat jadi zalim, korupsi, jadi zalim dan sebagainya. Dikasih harta jadi sombong, jadi macam-macam. Nah, kalau orang yang taat, apapun yang dia peroleh tidak akan membuat dia binasa. Ma yasna'ul 'abdu bi'izil ghina wal 'izzu kullu 'izzi lil muttaqi. Tidak ada yang bisa menjadikan seorang hamba itu sukses dengan kekayaan kecuali dengan ketakwaan. Jadi kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil, kalau ingin bahagia, maka tidak ada yang bisa dijadikan wasilah yang ditempuh kecuali jalan takwa. Qala ulama, qala telah berkata siapa ulama, para ulama, orang alim ridwanullah alaihim, ridwanullahi, semoga utawi ridwan Allah alaihim, iku alaihim tetap diberikan kepada para ulama. Apa kata ulama? At-taqwa, adapun takwa, at-taqwa utawi takwa itu ibarat anim titali awamirillah, dari menjalankan perintah-perintah Allah, anim titali awamirillahi ta'ala, dari menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajibinahu nawahihi, dan
wajtinabi nawahihi, dan menghindar atau menjauhi larangan-larangan Allah. Zahiran, baik secara lahir, wa batinan, maupun secara batin. Yang namanya takwa, para ulama mengasih memberikan penjabaran bahwa takwa itu adalah ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah, itu namanya takwa. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak, ada tambahannya. Ma'as isy'ari ta'dhimi, disertai rasa menunjukkan rasa keagungan lillahi, kepada Allah. Jadi pelaksanaan perintah Allah itu disertai rasa mengagungkan Allah. Saya sholat ini semata-mata karena Allah Maha Kuasa, dan saya sebagai makhluk yang lemah harus nurut dengan perintah Allah yang Maha Kuasa. Harus disertai rasa ta'zim. Wal haibah, dan haibah itu rasa takut yang muncul karena kewibawaan, karena kebesaran. Jadi ada orang takut, saya takut sama guru bukan karena gurunya serem, tapi karena gurunya berwibawa. Itu namanya haibah, rasa takut yang muncul karena kita segan, hormat. Itu namanya haibah. Wal khosyah, dan rasa takut yang disertai rasa malu, itu namanya khosyah. Orang kalau punya aib, punya kekurangan, dia akan malu. Karena malu, dia akan muncul rasa takut. Saya kasih contoh. Orang kalau udah ketahuan bohong, maka dia tidak akan bisa bersikap seperti sebelum ketahuan bohong. Paham nggak maksudnya? Biasanya ketika ngopi, ketika ngobrol, ceplos-ceplos, ketemu biasa aja. Nah, pas besokannya ternyata diketahui bahwa cerita yang disampaikan saat ngopi kemarin itu cerita bohong, maka suasana yang muncul ketika ketemu kembali itu pasti beda. Dia akan rasa takut, rasa malu, atau rasa gimana gitu. Kenapa? Karena udah ketahuan kalau ceritanya kemarin itu bohong. Nah, itu namanya khosyah, rasa takut yang muncul disertai rasa malu. Dia nggak berani ceplas-ceplos, nggak berani petantang-petenteng seperti sebelum ketahuan bohong. Nah, inilah yang dimiliki, yang jadi bekal utama para ulama. Kalau dalam Quran itu innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut dan malu di hadapan Allah dari semua hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Jadi para ulama itu tahu betul bagaimana kekurangan dirinya, tahu betul bagaimana kelemahan dirinya, sehingga ketika sudah tahu, sudah paham kekurangan dan kelemahannya, maka tidak akan berani bermaksiat, tidak akan berani takabur, tidak akan berani petantang-petenteng di hadapan Allah. Kenapa kita masih berani bohong? Kenapa kita masih berani maksiat, masih berani fitnah, masih berani korupsi, masih berani zalim? Karena merasa Allah tidak mengawasi kita, karena merasa kita punya kekuatan, karena merasa, rasa itulah yang oleh para ulama diarahkan untuk malu, sehingga ketika mau maksiat nggak akan berani maksiat karena malu. Kalau saya bohong, nanti Allah tahu gimana nanti. Allah buka aib saya,
Allah hancurkan. Gak berani para ulama itu karena khosyah warohbah dan rasa takut akan siksa. Rohbah itu rasa takut yang muncul karena siksaan minallahi dari Allah. Itu sama gambarannya seperti anak murid yang takut sama guru PP. Murid yang sering bolos, yang sering melanggar peraturan itu takut sama guru bukan karena wibawanya guru, tapi karena gurunya killer atau gurunya serem. Nah ini namanya rohbah. Ketika manusia punya rasa takut akan siksa neraka, akan azab Allah, maka rasa takut itu dinamakan rohbah. Nah itulah definisi takwa menurut para ulama. Jadi takwa itu adalah proses kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah disertai rasa takut, baik takut karena keagungan Allah, kagum karena keagungan Allah, takut karena kewibawaan kebesaran Allah, takut karena kelemahan kekurangan dalam diri kita, ataupun takut karena siksaan yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan kelak di akhirat. Itu namanya takwa. Wa qala ba'dul mufassirin, wa qala dan telah berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian para mufasir rahimahumullah, semoga Allah merahmati para mufasir, fi qaulihi ta'ala, dalam menjelaskan atau dalam mengomentari firman Allah Ta'ala. Bagaimana firmannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini biasa dibaca kalau lagi sholat Jumat, khotib pesannya ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, menurut para ulama, apa katanya? Maksud dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih apa? Dua, yaitu ayu ta'at, supaya kita taat kepada Allah, patuh kepada Allah, fala yu'sa, dan tidak bermaksiat. Wa yudhkara, dan kita ingat kepada Allah, fala yunsa, dan tidak lupa kepada Allah. Wa yushkara, dan bersyukur, fala yukfar, dan tidak kufur. Allah itu ditaatin, bukan dimaksiatin. Allah itu diingat, bukan dilupakan. Allah itu disyukurin. Disyukur itu maksudnya bukan Allah syukur loh, bukan. Syukur itu maksudnya kita syukuri anugerah ini, anugerah keadaan kita hari ini. Fala yukfar, dan jangan kufur. Misbah itu pernah membahas dalam salah satu pengajiannya, ungkapan syukur yang paling agung adalah dengan alhamdulillah. Jadi ternyata ungkapan alhamdulillah ini bukan ungkapan sembarangan, bukan ungkapan syukur yang remeh-remeh, yang biasa-biasa, ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan segala kemuliaan kepada makhluk hanya dibayar dengan alhamdulillah. Ada Nabi Sulaiman itu kan terkenal kaya, dikasih istana, dikasih kekayaan, dikasih apalagi, bahkan bisa ngomong sama binatang. Itu bayarannya dengan semua anugerah Allah itu dibayar dengan ungkapan alhamdulillah. Lah kok ada orang denen cuman dapat gaji 5 juta, bandingannya dengan istana Nabi Sulaiman duit 5 juta, bagaimana perbandingannya? Gak ada apa-apanya.
nggak ada apa-apanya. Ada orang denen dapat gaji 5 juta itu bersyukur mengucap alhamdulillah, itu udah hebat, mengalahkan Nabi Sulaiman. Kenapa kok bisa kalahin Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengucap alhamdulillah setelah dapat istana, setelah dapat kekayaan, setelah dapat segala mukjizat bisa dan sebagainya. Ini ada orang denen ngomong dapat 5 juta udah bilang alhamdulillah. Berarti hebat mana? Itu hebatnya alhamdulillah. Makanya ketika ada istri datang bawa kopi disebut Alhamdulillah. Waduh, itu bahagianya masya Allah. Allah tuh paling senang. Kode keras. Cuma kan masalahnya banyak orang yang menganggap rezeki yang biasa kita terima itu bukan sebagai anugerah. Ini mah emang hak saya. Ya kan biasanya kayak gitu. Jadi ketika terima gaji lah emang udah harusnya saya dapat segini. Tapi kalau orang yang dagang atau orang yang pengusaha bisnis dapat rezeki, memang bukan ini ya. Ketika dapat pasti bilang alhamdulillah. Makanya siapapun kita kalau dapat anugerah apapun itu, baik berupa gaji, berupa apapun nikmat, ucapkan alhamdulillah. Itu namanya kita bersyukur kepada Allah. Falayuk farot tidak kufur. Bahkan untuk secangkir kopi pun satu seruput alhamdulillah. Iya, apalagi ada rokoknya, ada gorengannya. Nontonnya apa ini? Qatar lawan Ekuador. Intaha, selesai, dah jangan dilanjutin, panjang kan urusannya. Piala dunianya lebih berat ini masalahnya. Piala dunia di Qatar, negara muslim pertama. Baru kali ini ada Piala dunia diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Indonesia bikin acara SEA Games, bikin piala AFF, bikin piala apa, nggak pernah ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Padahal rakyatnya mayoritas muslim atau besar. Tapi karena kita negara Pancasila, jangan diperpanjang. Saya cuma mancing doang biar rame. Intaha, selesai dah, selesai. Intaha. Walayastati'al abdu, walayastati, dan tidak akan mampu siapa al-abdu seorang hamba, walau kana meskipun ada lahu bagi abdu apa alfi nafsin. Alfu itu 1000 sejuta Manusia. jiwa. Wa alfi umrin, dan sejuta umur. Ila umrihi, dari ila umrihi kepada umurnya. Semua itu ayat untuk bertakwa, ayat taqiyallaha, untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Jadi dari sini aja Habib Abdullah bin Al-Hadad sudah menegaskan nggak bakalan sanggup hamba manapun, manusia manapun menjalankan firman Allah untuk bertakwa haqqa tuqatih. Walau anfaqa, walaupun meskipun dia menafkahkan, menyerahkan jami'a dzalika, semua nafsu jiwa dan umurnya tadi, 1.000.000 jiwa dan 1.000.000 umur tadi diserahkan fi ta'atillahi, untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah, wa mahabbihi, dan mencintai Allah. Lalu bagaimana gambaran ini? Wadalika, adapun ungkapan hakotukotihi, wal kita semuanya tidak mampu, li
li'azmi haqqillahi ta'ala, untuk mengagungkan haknya Allah Ta'ala, karena keagungan haknya Allah ala ibadihi, atas hamba-hambanya, walijalali azmatillahi, dan karena besarnya keagungan Allah, wa uluwi kibriyaihi, dan tingginya kebesaran Allah, wartifai majdihi, dan luhurnya keagungan Allah. Ini udah semua keagungan diungkapin. Jadi maksudnya bahwa semua yang kita miliki tidak akan bisa menjalankan perintah Allah dalam ayat ittaqullah haqqa tuqatih ini kalau benar-benar ayat ini kita pahami secara tekstual. Jadi kita harus takwa dengan sebenar-benarnya. Takwa dengan sebenar-benarnya tadi bagaimana? Bahwa kita harus menjalankan perintah Allah, kita harus menjauhi larangan Allah. Tidak akan mampu meskipun semua umur kita, semua jiwa kita, raga kita berikan semuanya kepada Allah untuk taat, untuk takwa kepada Allah. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena besarnya hak Allah terhadap hambanya. Jadi saya pernah dikasih gambaran yang paling rasional, yang paling sederhana sama teman di lembaga wakaf. Jadi kebetulan punya teman di lembaga wakaf NU, sama Mas Heri sama Ibu Zakir. Itu masih gambarannya yang paling sederhana. Sampai kalau dikasih modal, saya misalnya kasih modal, saya sebagai orang kaya, ya, misalnya contoh, saya sebagai orang kaya melihat Ustadz Muhtadi yang bersungguh-sungguh ingin bangkit, ingin sukses, ingin maju, akhirnya melihat kesungguhannya, saya sebagai orang kaya ngasih modal. Ya udah, karena kamu sungguh-sungguh, karena kamu serius, dengan kesungguhan dan keseriusan kamu, nih saya kasih modal. Setelah dikasih modal, ya, setelah modal itu diberikan, diputerin, dijalanin, ternyata nggak berhasil. Udah dijalanin dengan serius, udah dijalanin dengan sungguh-sungguh, ternyata nggak berhasil. Ya, ternyata nggak berhasil. Ini udah sungguh-sungguh. Bukan beda dengan kasus yang lain, nanti ada lagi kasusnya yang main-main. Kan ada orang yang ketika depan orang kaya minta modal, gayanya sungguh-sungguh. Begitu modalnya udah diperoleh, malah main. Alhamdulillah dapat modal. Akhirnya dia buat usaha dengan main-main, gak sungguh-sungguh. Ini udah sungguh-sungguh, ternyata gagal. Dari total modal 50 juta misalnya yang diberikan, sudah habis 40 juta. Tersisa 10 juta. Dengan sisa 10 juta tadi, ya, dengan sisa modal awal 50 setelah gagal usahanya nggak berhasil, banyak yang bangkrut, sisa 10 juta. Apa yang pantas diungkapkan oleh Ustadz Muhtadi kepada saya sebagai orang yang ngasih modal? Apa kira-kira? Mohon maaf. Hah? Mohon maaf. Mohon maaf, terus? Apa? Udah cuma mohon maaf terus? Ganti rugi dari mana? Orang dia melarat, orang dia miskin, makanya saya kasih modal karena dia miskin. Kan nggak mungkin kan?
Mengganti yang 40 juta itu udah gak mungkin. Kenapa? Karena udah jelas miskin. Kalau kaya nggak mungkin dikasih modal, karena miskin dikasih modal. Ternyata modalnya habis 40 juta tanpa hasil. Nah, begitu sisa 10 juta, takut habis sia-sia, akhirnya Ustaz Muhtadi sadar, ternyata usaha saya gak berhasil, kesungguhan saya tidak membuat saya berhasil. Apa yang terjadi berikutnya? Apa yang sepantasnya, saya bilang sepantasnya ya, apa yang sepantasnya terjadi dilakukan pada Ustaz Muhtadi? Minta maaf, balikin modal, usaha yang kuat dan keinginannya kuat belum tentu menghasilkan hasil yang baik. Iya. Terus? Harus diserahkan kepada Allah gitu. Iya, yang selayaknya dilakuin apa dengan uang sisa 10 juta dan nggak mungkin bisa ngebalikin? minta maaf, balikin sisa. Dibalikin? Dia kan miskin. Iya dibalikin. Balikin yang sisanya 10 juta. Oh 10 juta dibalikin lagi. Terus Gitu ya? kita ikhlas yang sudah hilang. Iya. Minta Karena ridho udah mungkin ikhlas. balikin kan? Udah mungkin. Jadi kalau kamu tadi jawabannya datang ngadu minta maaf, kemudian sisa yang ada dibalikin. Ada jawaban lain nggak? Tambahin minta ridho ikhlasnya yang sudah hilang. Iya. Minta modal lagi. Itu orang konyol nggak tahu malu namanya. Yang 40 juta habis aja gagal ini, untung nggak ditagih. Coba kalau ditagih dituntut. Ya, jadi, nah ini gambaran sederhana. Maksud saya begini, dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan nikmat kemudahan usaha ikhtiar yang Allah berikan, dengan akses hidup yang Allah berikan, dengan segala karunia yang telah Allah berikan, Allah cuma minta kita untuk taat, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Paham nggak? Cuma minta untuk itu. Lah ternyata ketika kita sudah berusaha, ternyata masih ada kewajiban yang kita lalaikan. Entah karena kita capek kerja, akhirnya sholat subuhnya bablas, atau karena kita nyepelein waktu, antara aja sholat johornya mumpung masih panjang waktunya, akhirnya pulang sholat asarnya antara aja di rumah, pulang kerja belum sholat asar, ternyata kejebak macet sampai rumah udah maghrib. Paham maksudnya? Kan banyak perhitungan yang kita yang melesetkan gitu. Padahal kita udah sungguh-sungguh, maksudnya sungguh-sungguh itu kita sampai nyalip dengan kecepatan tinggi dan sebagainya kan? Itu kan bukti kesungguhan kita. Enggak kita bawa dengan santai sambil mampir ngopi dan sebagainya, kan enggak, kita udah serius. Ternyata ada kejadian yang di luar prediksi sehingga rencana kita berantakan. Apa yang berikutnya terjadi? Yang berikutnya terjadi adalah penyesalan. Astagfirullah. Makanya kuncinya adalah istighfar. Astagfirullah. Nah, kemudian kalau sudah istighfar, apa yang dilakukan? Asrah. Hah? Ya itu tadi, mentasarufkan semua yang sudah diberikan oleh Allah untuk Allah. Paham nggak? Paham nggak? Mentasaruf. Tadi kan katanya kalau sudah pasrah, udah gagal, akhirnya kita datang ke yang punya modal, yang ngasih modal datang minta maaf, udah pakai modalnya tanpa hasil. Ini ada sisa 10 juta saya kembaliin. Mudah-mudahan dimaafin, yang 40 juta diikhlasin. Kan gitu. Paham nggak? Begitu juga kita kepada Allah. Ya Allah, sudah banyak anugerah yang Engkau berikan, tapi gagal saya tunaikan kewajibannya. Engkau kasih kesehatan, saya lalai. Engkau kasih nikmat akal, saya nggak bersyukur. Engkau kasih banyak nikmat Allah,
Nah, sekarang saya sadar semua yang udah saya lalaikan, saya lupakan, saya hianati, saya minta maaf. Ini sekarang saya masih punya duit rezeki dari engkau, masih ada segini. Ini saya kembalikan, saya tasarufkan, saya kembalikan kepada engkau. Ya nggak cuma duit, maksudnya nikmat itu entah itu kesehatan, berarti kesehatan buat ibadah, buat nolong orang. Kalau waktu berarti bisa buat silaturahim, paham nggak? Paham. Ini gambaran jangan cuma duit. Ntar kalau duit jadinya cuma sedekah duit doang. Jadi gambarannya umum semua nikmat Allah. Kalau kesehatan ya berarti kesehatan kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau kita dapat masih punya waktu, ya Allah ini masih ada sisa waktu. Ya udah waktu sisa yang masih tahu beberapa ini saya gunakan untuk kebaikan. Entah itu buat silaturahim, buat nyenengin keluarga, buat nyenengin anak istri, pokoknya semuanya yang bermanfaat, yang bisa mengundang ridhonya Allah. Jangan nambah dengan maksiat. Nah itu gambaran bahwa kalau kita berikan semuanya nggak bakalan bisa. Jadi gambarannya kita nggak mungkin bisa membalas semua nikmat Allah, semua anugerah Allah, meskipun harus kita kerahin tenaga kita, usaha kita, waktu kita untuk taat kepada Allah, nggak bakalan bisa. Makanya kalau sudah tahu nggak bisa, kita istighfar. Makanya itu setiap habis sholat kita istighfar. Ketika kita sadar dengan kelalaian kita istighfar. Ya karena kayak gitu, yang namanya orang kalau udah dikasih modal, terus modalnya nggak bisa dikembangin, nggak bisa berhasil, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah minta maaf. Paham nggak? Jadi istighfar itu dengan penuh rasa penyesalan. Karena banyak orang yang istighfar cuma sambil main HP, istighfarnya sambil ya maksudnya nggak ada rasa penyesalan. Yang poin utamanya itu rasa penyesalannya. Dengan ungkapan astagfirullah itu dalam hati ada rasa menyesal. Ya Allah, coba tadi sholat asar dulu di pabrik, coba tadi sholat asar dulu di PTS, nggak mungkin kejebak macet sampai buru-buru sampai ketinggalan sholat asar. Itu rasa kayak gitunya diungkapin. Meskipun Allah tahu, tetap rasa ungkapan dari kita itu penting untuk menunjukkan penyesalan. Paham ya? Paham ya nih? Paham. Bahwa yang namanya takwa kepada Allah itu adalah totalitas. Nah, totalitas itu ya harus kita berikan semuanya. Ini menurut pendapat yang Ba'dul Mufassirin tadi. Ya, tadi kan pendapat waqala Ba'dul Mufassirin. Menurut para mufassir, sebagian mufassir. Wa qad qala, dan telah benar-benar telah bersabda siapa afdhalul qaimin, orang yang paling utama dalam menegakkan bihaqillahi, menegakkan hak-haknya Allah. Orang yang paling utama menegakkan hak Allah. Wa akmalihim, dan yang paling sempurna. Wa qala afdhalul qaimin, berarti akmaluhum, yang paling sempurna menegakkan hak Allah. Muhammadun, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi du'aihi, dalam doanya Nabi, i'tirafan. Nah, ini yang penting di sininya. Jadi ketika doa, ketika zikir, ketika apapun ibadah, itu yang penting i'tirafannya.
rasa mengakuinya, rasa apa namanya, rasa sadar akan kelemahannya. I'tirafan, mengakui atau pengakuan, bil ajzi, terhadap kelemahan, mengakui atas kelemahan, anil qiyami, dari menegakkan biihsoi tanai, dengan menghitung-hitung ujian, alallahi, atas Allah. Jadi Nabi itu pernah berdoa dengan penuh rasa apa namanya, kelemahan atas kurangnya memuji Allah, atas merasa lemah karena kurang dalam memuji Allah. Apa doanya? A'udzu, aku berlindung, biridhoka, dengan ridhomu ya Allah, min sakhatika, dari murkamu. A'udzu biridhoka min sakhatika, wa bimu'afatika, dan aku berlindung dari maafmu, an uqubatik, min uqubatika, dari siksamu, dari apa namanya, murkamu, dari siksamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minka, darimu, la uhsi, minta darimu, la usi, yang aku tidak bisa menghitung, tana'a alaika, tana'a, ing pujian, alaika, atasmu, anta, yang engkau, kama atnaita, sebagaimana engkau memuji, ala nafsika, atas dirimu. Ini biasa dipakai buat muqaddimah doa. A'udzu biridhoka min sakhatika wa bi'afwika min 'uqubatika, wa a'udzu bika min la ughfiru ma 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Jadi muqaddimah doa ini diajarkan oleh Nabi dengan perasaan kita, dengan perasaan apa namanya, dengan penuh rasa merasa diri lemah. Ya Allah, saya sudah gagal menunaikan hak-hak-Mu. Harusnya Engkau saya puji setiap waktu, harusnya Engkau saya agungkan setiap waktu, setiap nafas, setiap detik. Namun saya gagal. Maka dengan semua kegagalan saya dalam memuji-Mu, doa a'udzu bika, a'udzu biridhoka, aku berlindung dengan ridhomu, min sakhatika, dari murkamu, wa bimu'afatika, dan berlindung kepada Engkau dengan rasa ampunanmu, rasa maafmu, min uqubatika, dari siksamu, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minka, darimu, la uhsi sana 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi. Ini luar biasa. Jadi ini kalau kisah ini, kisah pujian kepada Allah itu banyak. Yang tadi saya bilang ada alhamdulillah, itu pujian kepada Allah atas anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan. Jadi Nabi Sulaiman, para nabi, Nabi Daud, Nabi siapa yang sukses-sukses, yang kaya-kaya, itu kan semuanya dapat anugerah nikmat yang luar biasa. Akhirnya membayar nikmat Allah itu dengan ungkapan alhamdulillah. Nah, kita yang gagal karena sudah dikasih nikmat nafas, enggak kita ungkapkan dengan alhamdulillah, kita balas dengan alhamdulillah.
udah dikasih nikmat kemudahan cari kerja nggak dibayar dengan alhamdulillah, itu berdoa dengan penuh rasa menyesal dengan doa ini. Gitu. Karena banyak orang yang masih kurang sadar dengan kondisinya hari ini. Kita ini walaupun tidak ada amal ibadah, tidak ada bekal pahala, masih bisa masuk surga karena lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tapi jangan lantas, kalau kayak gitu saya nggak usah ibadah, kalau gitu saya nggak usah punya pahala, nanti juga saya akan masuk surga dengan bekal umatnya Nabi Muhammad. Ini bahaya. Jadi beli nggak beli. Iya kan banyak yang kayak gitu. Zaman sekarang repot. Makanya nggak berani ngomong sembarangan karena nanti dipelintir jadi salah kaprah. Waqad balagna, dan benar-benar telah sampai kepada kita annalillahi, bahwasanya Allah memiliki malaikat, beberapa malaikat, lam yazalu, yang tidak pernah berubah, mundu khalqahum, semenjak diciptakan. Mundu khalaqahumullah, semenjak Allah ciptakan. Allah itu menciptakan para malaikat yang tidak pernah berubah dari posisinya. Apa posisinya? Fi ruku'in, ada yang ruku', wa sujudin, dan ada yang sujud, wa tasbihin, dan ada yang bertasbih, wa taqdisin, dan ada yang mensucikan Allah. Layak turun, semuanya itu tidak berhenti, anhu, dari semuanya, dari ruku, dari sujud, dari tasbih, dari takdis, semuanya itu tidak berhenti. Jadi semenjak Allah menciptakan, malaikat itu ruku, nggak pernah berdiri, nggak pernah sujud, ruku terus. Yang sujud terus, yang tasbih terus. Semuanya nggak berhenti. Walayash tadiluna, dan tidak menyibukkan bighairihi, selain ruku, sujud, tasbih. Pokoknya kerjaannya cuma ruku, sujud, nggak ngapa-ngapain. Fa idza kana yaumul qiyamati, fa idza kana, jika ada apa yaumul qiyamati, hari kiamat, yaquluna, para malaikat itu berkata, subhanaka walakal hamdu ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Subhanaka, maha suci engkau, walakal hamdu, dan hanya kepada engkau pujian-pujian, ma'arafnaka, tidak ada yang kami ketahui, tidak ada yang kami ketahui tentangmu, haqqa ma'rifatika, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, wala abadnaka, dan tidak menyembah kepadamu, haqqa ibadatika, dengan menyembah yang sesungguh-sungguhnya. Jadi kita ini manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat memang sudah diciptakan Allah untuk ruku, ya ruku, ya sujud, ya sujud, yang tasbih, ya tasbih, yang mensucikan Allah, yang mensucikan Allah. Karena kita bukan malaikat, maka ada waktu, ada nafas, ada kesempatan yang kita gunakan untuk bermaksiat. Ini gambar
gambarannya. Nanti ketika di akhirat, dengan semua kondisi kita, dengan ibadah kita, dengan maksiat kita, dengan pahala kita, dengan dosa kita, itu akan jauh lebih bagus, lebih mulia dari para malaikat yang tiap hari ruku, yang tiap waktu sujud, yang tiap saat tasbih. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya hawa nafsu, tidak punya tidak punya potensi untuk bermaksiat. Sedangkan manusia ketika punya potensi untuk bermaksiat, dia tidak menggunakan potensinya itu, berarti dia sudah berhasil mengekang hawa nafsunya. Qala dan benar-benar telah berkata siapa para ulama, sebagian para ulama. Anallahu ta'ala, bahwasanya firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu mansukhun, dimansuh, dihapus, diganti di qaulihi dengan firman Allah yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu udah enggak berlaku. Yang berlaku adalah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Wa qala dan berkata siapa ba'duhum, sebagian yang lain. Jadi ada banyak pendapat. Sebagian yang lain, al ayatu, adapun ayat atsaniyatu yang kedua, ayat yang ittaqullaha mastata'tum itu adalah mubinatun ya, mubayyinatun ya. Kalau di sini apa nih? Iya, mubayyinatun jadi penjelas lil muradi bagi maksud minal ayatil ula dari ayat yang pertama. Jadi ayat yang kedua ittaqullaha mastata'tum itu bukannya menghapus ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, tetapi menjelaskan dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang dimaksud dengan bertakwa yang sesungguh-sungguhnya adalah bertakwa mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan. La nasikhata laha, tidak menaskih, tidak merusak, menghapus ayat yang pertama. Wahada, dan adapun pendapat yang terakhir ini, dua swabu, adalah pendapat paling benar insya Allah. Nggak ada jaminan, jadi jawabannya tetap insya Allah. Jadi para ulama itu punya tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang ekstrim, bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih harus dilaksanakan seutuhnya. Kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan Allah di setiap nafas kita, di setiap waktu kita, di setiap keadaan kita. Ini pendapat yang paling ekstrim yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa, tapi pendapat yang pertama ini ditolak. Pendapat yang mengatakan haqqa tuqatih yang sesuai, yang sesungguh-sungguhnya ditolak. Karena kita ini tidak punya kekuatan seperti malaikat. Makanya Nabi aja sampai berdoa seperti tadi. Karena Nabi sadar dengan kelemahannya. Nabi yang segitu mulianya aja masih merasa lemah, merasa kurang dalam memuji Allah. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan kiai ya. Yang kedua, pendapat ulama yang mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih ini udah gak berlaku. Yang berlaku adalah ittaqullaha mastata'tum, bahwa yang dimaksud
dimaksud dengan ittaqullah haqqa tuqatih adalah kita takwa sesuai kemampuan kita. Nah, ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat ketiga, pendapat yang paling mendekati kebenaran, dianggap paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih ini maksudnya ya adalah kita takwa kepada Allah sesuai kemampuan. Bukan kita maksain diri untuk takwa tanpa maksiat, tanpa dosa, bukan, tapi sesuai kemampuan. Kalau ternyata kita masih bermaksiat, ternyata kita masih melakukan dosa, ya berarti kita tinggal istighfar. Ya tadi, kalau udah ternyata kita udah sungguh-sungguh menjalankan menjalankan usaha kita, modalnya ternyata nggak balik, ya kita minta maaf. Setelah minta maaf, kita gunakan modal yang ada untuk kembalikan kepada Allah dengan berbuat baik, melayani makhluknya Allah, melayani kekasihnya Allah. Fa inna Allah Ta'ala karena maka sesungguhnya Allah Ta'ala walahul hamdu, bagi Allah segala pujian, la yukallifu, tidak akan membebani nafsan, jiwa atau seseorang, illa wus'aha, melainkan batas kemampuannya. Allah tidak akan menguji atau membebani kita melebihi batas kemampuan. Wa in kana, dan seandainya ada, kalau Allah mau lahu dzalika, wa in kana lahu dzalika, gitu maksudnya. Wa in kana lahu dzalika, seandainya Allah mau, kalau Allah mau membebani kita melebihi batas kemampuan kita, Allah bisa aja lau araduhu, seandainya Allah mau, wa amara bihi, dan Allah memerintahkan bihi dengan yukallifu nafsan tadi, dengan membebani itu, dengan beban tadi. Li'anna lahu ayyuf ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha, karena Allah bebas melakukan apa saja, fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa sultanihi, dan kekuasaannya, ma yasha, apa saja, apa-apa yang dikehendaki. Jadi Allah itu sebenarnya bisa saja membebani kita untuk sholat 50 kali dalam sehari, puasa sepanjang hari, setiap hari sepanjang tahun. Itu bisa saja bagi Allah. Kenapa kok bisa? Ya kita kan ada di buminya Allah, terserah Allah mau ngapain aja. Kita numpang, kita bertempat di atas buminya Allah. Allah bebas mau ngapain saja. Nggak ada yang bisa protes, nggak ada yang bisa ngelawan. Walakinnahu, tetapi Allah subhanahu, maha suci Allah, qad khaffafa, benar-benar telah meringankan, wa yassara, dan memudahkan. Kama qala, seperti firman Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yuridullahu ayyukhaffifa ankumur rijza. Oh bukan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridu menghendaki siapa Allahu, Gusti Allah, ayu khafifa, untuk meringankan, ankum, dari kalian, wa khuliqa, dan telah diciptakan siapa al insanu, manusia, dhaifan, dalam keadaan
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Selanjutnya firman Allah, yuridu sesungguhnya Allah menghendaki, yuridullahu menghendaki siapa Allahu Allah bikum terhadap kalian al yusra kemudahan, wala yuridu dan tidak menghendaki bikum terhadap kalian al usra kesulitan. Jadi untuk menguatkan pendapat yang ketiga bahwa firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu dimaksud diperjelas dengan ittaqullaha mastata'tum adalah firman Allah yang lain. Yang pertama, Allah itu menghendaki kita mudah ringan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Kenapa? Karena manusia khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini tercipta dalam keadaan lemah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah aja menghendaki kita yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, tidak menghendaki kita yang susah-susah. Ini yang jadi yang jadi perbedaan dari beberapa ulama. Ada ulama yang menuntut kita untuk sempurna. Karena kan kita ini harus jadi makhluk yang sempurna sebagai bentuk syukur kita atas kesempurnaan kita sebagai manusia. Manusia itu kan makhluk Allah yang paling sempurna. Karena makhluk Allah yang paling sempurna, maka manusia harus melakukan apapun perintah Allah dengan sempurna. Ini pendapat ulama yang pertama. Makanya apapun ibadahnya, apapun ritualnya harus dengan sempurna. Ngaji harus sempurna, maulid harus sempurna, semuanya harus perfect, harus sempurna. Nah, ulama yang kedua ini adalah yang Bahar. Ulama yang kedua ini meyakini bahwa apapun yang Allah perintahkan kita jalanin. Kalau kita bisa sempurna ya bagus, kalau tidak sempurna pun itu sudah bagus karena kita sudah menjalankan perintah. Hah? Iya kan? Ada orang yang kalau maulid bawa, kemarin ramai itu ribut. Saya sih nggak komentar apa, pokoknya ada juga yang kalau maulid yang rokok. Ada kan yang kayak gitu. Hormati Nabi, kesempurnaan maulid nggak boleh merokok. Ada ulama yang rada longgar, dia mau datang maulid aja gak bagus, daripada di rumah maksiat ngopi orang gak beres. Udah bagus datang maulid meskipun sambil ngerokok. Paham maksudnya? Jadi ulama berbeda-beda. Nah, tinggal kita mau ikut yang mana. Semua punya panutan, semua punya pedoman, punya alasan. Itu tadi orang menafsirkan ayat innallah ittaqullaha haqqa tuqatih saja berbeda-beda. Ada ulama yang takwa ya harus benar-benar, jangan main-main. Sholatnya harus benar, syarat rukunnya harus benar. Makanya kan ramai itu orang kalau sholatnya nggak sesuai dengan aturan, syarat rukunnya nggak benar, maka nggak diterima, sholatnya sia-sia. Dan itu ekstrim kan? Iya. Udah sholat aja bagus. Iya. Udah untung ada yang sholat. Makanya saya kemarin kalau ribut urusan sholat, urusan masjid, aduh gak kelar-kelar. Ini kalau kayak gini nggak ada yang mau ke masjid. Makanya saya capek-capek ke masjid, orang sholat saya jangan diterima karena nggak syarat rukunnya nggak benar. Udah nggak usah sholat, kan gitu jadinya, kan repot. Nah, makanya di Indonesia ini tetap yang ringan-ringan. Ya ringan-ringan aja Indonesia udah hebat, apalagi yang bagus-bagus yang benar-benar jadi wali lah. Ya, jangan jadi wali, repot lah.
kasihan jamaah akhir zaman nanti. Kenapa kasihan? Orang sekarang aja ziarah wali udah banyak titiknya. Kalau semuanya jadi wali kan makin banyak titik ziarahnya. Nambah jadi. Iya, nambah titik ziarahnya. Gak usah udah jangan jadi wali, udah sekarang aja seadanya. Kalau bisa diperbaiki sholatnya ya diperbaiki. Kalau nggak bisa ya masih sholat alhamdulillah, udah syukur masih sholat. Tapi masjidnya sepi Pak Ustaz. Masjidnya nggak pernah ini, jamaahnya cuma 5, cuma 3. Ya namanya masjid itu kan di Al-Quran itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu masjid yang di Al-Quran sendiri diakui sebagai alladzi barokna haulahu. Paham nggak? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu bisa dipilih oleh Allah karena berkahnya, Mas. Alladzi barokna haulahu, yang kami berkahi. Barokna itu artinya Allah memberkahi kedua masjid itu, diberkahi sekelilingnya. Jadi kalau masjid mau rame, maka harus menarik, harus mengharap berkah dari Allah. Kalau kita dapat berkah dari Allah, maka Masjid Al-Hadi pun akan ramai. Gimana cara narik berkahnya? Ya banyak, dengan banyak manfaat, dengan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekarang banyak masjid rasa musola, musola rasa masjid kan? Masjid rasa musola itu masjidnya gede, tapi rasa musola jamaahnya sedikit, udah gitu nggak akur lagi. Ribut mulu. Kompleks. Iya, ketua DKM-nya nggak dihormati, nggak yang DKM-nya nggak didengerin ngomong nggak diturutin ngomong nggak didengerin. Ayo lo. Ya gitu, itu namanya masjid rasa musola kan? Buat apa masih gede-gede, tapi rasanya rasa musola. Ada musola rasa masjid. Musolanya kecil tapi guyup, rukun. Ada saudaranya sakit, bareng-bareng habis jamaah nengok. Padahal cuman datang doang, kagak bawa tentengan, boro-boro bawa buah rokok kagak bawa. Ya kan? Tapi ditengokin, guyup kan jadinya rukun. Itu namanya musola rasa masjid. Nah ini gak masjid, gak musola, ribut mulu. Ini jadi gak barokna haulahu. Ya, itu aja. Qala Imam Ghazali wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan ya